Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para penonton, para pemirsa YouTube Pedang Aswaja yang semoga teman-teman semua termasuk orang-orang yang diberikan tanda kebaikan karena mau mendengarkan ilmu agama. Dan saya harapkan agar teman-teman menonton sampai akhir agar informasinya itu bisa tersampaikan dengan utuh, tidak setengah-setengah begitu ya. Jadi kali ini pembahasannya sangat bagus sekali, sangat luar biasa dan perlu untuk diterangkan, yaitu mengenai bahwasanya orang-orang Wahabi mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu maha berfirman, memiliki sifat kalam, tapi kalamnya itu dengan huruf dan bahasa, dengan huruf dan suara. Mereka mengatakan kalamnya Allah dengan huruf dan suara. Dan mereka menyangka atau mereka meyakini bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala secara jenis, secara nau itu qadim, tidak berpermulaan, tetapi secara afrod, secara individu itu adalah baru. Maka bisa merujuk, kalau mau ingin melihat pendapat orang-orang Wahabi, bisa dibaca atau dilihat di kitab mereka yang bernama Fatawa Al-Aqidah Lil Utsaimin halaman 72 itu. Ini orang, kenapa kok perlu gitu? Karena orang Wahabi ini aneh, karena di kolom komentar itu mereka mengatakan, misalkan yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya alam ini jenisnya itu qadim, tidak diciptakan oleh Allah. Kemudian afrodnya, individunya itu hadis. Mereka mengatakan mana? Jangan menfitnah, kata mereka seperti itu. Jangan menfitnah, jangan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Dan mereka juga sebagian mengatakan kalau mau screenshot mana. Dan setelah kita screenshot ternyata tidak paham mereka ternyata bahasa Arab yang kita screenshotkan, karena itu ada di kitabnya Ibnu Taimiyah. Ada di kitabnya Ibnu Taimiyah, kita screenshotkan dan tidak paham ternyata. Begitu. Dan tetap mengatakan mana sekarang yang mengatakan siapa, mana rekamannya, begitu. Gimana mau merekam? Itu adalah perkataan Ibnu Taimiyah, begitu. Pemimpin Wahabi. Kalau nggak mau terima berarti ya silahkan bilang bahwasanya Ibnu Taimiyah itu salah. Terus ada sebagian yang mengatakan itu apakah kitabnya? Bagaimana apakah kitabnya? Semua orang tahu kalau itu kitabnya Ibnu Taimiyah, begitu. Jadi pendapat atau bantahan-bantahan kepada kita yang tidak ilmiah, maka kita tidak akan membalasnya, gitu. Perkataan Wahabi yang ini adalah penyerupaan Allah terhadap makhluknya, sangat jelas sekali. Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekira mereka itu menjadikan kalam Allah itu bahasa dan suara, mereka menjadikan kalam Allah itu huruf dan suara. Berarti itu seperti kalamnya manusia. Kalamnya manusia itu dengan huruf dan dengan bahasa dan dengan suara. Dan perkataan mereka sekali lagi ketika mengatakan ketika mereka mengatakan qalu kalamullahi qadimun nau hadithul afrad fahadha ittaba'u al-falasifah. Berarti mereka ini dengan perkataan mereka
yang mengatakan bahwasanya kalam Allah itu adalah azali secara jenis, tetapi secara afrodnya, individunya itu adalah hadis, maka ini jelas mereka mengikuti sekali lagi pendapatnya orang-orang filosof. Dan ini sungguh aneh perkataan seperti ini. Ini menentang hukum akal. Bagaimana mungkin dikatakan secara jenis kalamnya Allah itu azali, tetapi secara afrod, yaitu secara individu, itu hadis. Bagaimana bisa individu yang hadis itu masuk kepada jenis yang qadim? Ini sangat tidak masuk akal seperti ini. Seperti itu. Dan jelas kalau kalau dikatakan seperti ini, maka ini adalah bertentangan dengan apa yang disabdakan atau apa yang tercantum di dalam ayat Al-Quran. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Berarti kalamnya Allah itu laisa harfan wala sautan wala lughatan. Begitu, kalamnya Allah itu bukan huruf, bukan bahasa, dan bukan suara, tidak seperti kalamnya manusia. Begitu. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, wallahu yatakallamu la kakalamina. Nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman tidak seperti kalamnya manusia. Kalau Allah itu ketika berfirman atau Allah memiliki sifat kalam, itu tidak membutuhkan alat seperti mulut, dengan menggunakan huruf seperti kalamnya manusia. Sedangkan kita, kalau kita berkalam, yaitu berbicara, maka kita itu menggunakan mulut, yaitu alatnya, dan menggunakan huruf sebagai sarananya, yaitu yang dikeluarkan dari pembicaraan kita. Begitu. Berarti kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah itu azali. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain azali, maka kalam Allah Subhanahu wa taala juga azali. Begitu. Maka tidak dikatakan seperti yang orang-orang Wahabi katakan. Kemudian dalil di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu adalah bukan huruf, bukan bahasa, dan bukan suara, adalah firman-Nya, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Disebutkan ini adalah asra'ul hasibin. Allah adalah asra'ul hasibin, yang sangat cepat ketika menghisap makhluk. Berarti kalau seandainya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan bahasa dan suara, maka tidak akan dikatakan asra'ul hasibin, yang sangat cepat ketika menghisap makhluk. Maka akan dikatakan abda'ul hasibin, yang paling lambat. Kenapa? Karena makhluk itu banyak, mulai dari Nabi Adam, yaitu manusia, kemudian sampai umatnya Nabi Muhammad, dan dari kalangan itu sangat banyak sekali. Berarti ketika dihisab dari kalangan jin juga begitu, berarti sangat banyak. Kalau seandainya kalam Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan huruf, bahasa, dan suara, maka tidak bisa dikatakan asra'ul hasibin. Begitu. Dan kita mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam dengan kalamnya huruf dan
suara seperti makhluknya, berarti ini sama dengan makhluknya. Berarti boleh juga Allah menurut kalian kalau begitu, Allah boleh juga menurut kalian dengan perkataan kalian bahwasanya Allah itu boleh menurut kalian berarti bersifat dengan seluruh sifat-sifat makhluk. Seperti apa? Seperti bergerak, duduk, seperti berdiam, dan lain sebagainya. Dan ini mustahil. Jelas ini adalah mustahil. Kalau kalian membolehkan kalamnya Allah itu dengan suara dan huruf, berarti kalian juga pemikiran kalian itu juga membolehkan berarti kalamnya Allah, sifat-sifat Allah sama dengan makhluknya, seperti diam, bergerak, dan ini sungguh tidak layak dikatakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mereka mengatakan, orang-orang Wahabi, bahwasanya dalil kita, mereka seandainya mengatakan dalil kita bahwasanya Allah itu kalamnya itu huruf, bahasa dan suara adalah ayat Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka kita katakan, mereka akan mengatakan ini dalil kita bahwasanya Allah itu kalamnya huruf dan suara. Kenapa? Karena di sini disebutkan kun fayakun. Ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu. Nah, maka kita jawab, kalau kalian mengatakan seperti itu, bahwasanya dalilnya adalah ini, maka ayat Al-Quran itu akan saling bertentangan. Begitu. Iya, karena ayat yang lain mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya, kemudian dengan ayat ini, dengan dalil ayat ini kalian mengatakan Allah itu firmannya menggunakan huruf yaitu kun fayakun. Nah, maka ini adalah ayat itu akan saling bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran akan saling bertentangan, dan tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran akan saling bertentangan. Tidak mungkin. Begitu. Berarti pemahamannya yang salah. Kun fayakun itu bukan maksudnya adalah bahwasanya Allah itu ketika menciptakan kemudian berfirman kun fayakun, artinya huruf kun fayakun, bukan. Tetapi maksud ayat ini adalah apa? Yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yaitu makhluk, maka menciptakannya itu tanpa capek, menciptakannya itu tanpa kesulitan, dan tanpa adanya seseorang yang menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika menciptakan makhluk. Berarti ibarah ini adalah ibarah an suratil ijad, begitu. Karena Allah menciptakan tanpa adanya kesulitan, maka disebut kun fayakun. Sebagaimana ketika kita mengatakan kun fayakun itu cepat, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan makhluk itu tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi, dan itu menunjukkan bahwasanya sangat cepat dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Begitu. Berarti makna qaulillahi ta'ala kun fayakun yadullu ala suratil ijad. Itu menunjukkan atas apa? Atas Allah itu menciptakan tanpa sebuah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanpa sebuah kesulitan. Begitu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah jelas bahwasanya apa yang kita jelaskan sangat sudah jelas, dan dalil-dalilnya juga sudah jelas bahwasanya kalam Allah itu bukan huruf, bukan bahasa, dan bukan suara. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Wahabi. Maka perkataan Wahabi itu sesungguhnya, dan memang seperti itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan atau berfirman walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya.